What the Fact podcast kita kali ini. Kita akan membahas topik yang sedang hangat banget nih dan punya dampak luas, yaitu disinformasi seputar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan bagaimana hal itu muncul di tengah gelombang demo terbaru di Indonesia. Kita mulai dengan membahas apa itu disinformasi, khususnya soal Undang-Undang Dasar, dan kita kaitkan dengan isu-isu yang sedang terjadi. UUD RI 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Semua kebijakan, undang-undang, dan keputusan politik seharusnya tetap selaras dengan hak-hak yang dijamin oleh UUD. Kalau masyarakat salah paham atau terperangkap dengan informasi palsu soal konstitusi, maka dasar demokrasi kita bisa goyah. Disinformasi berbeda dengan sekedar informasi keliru. Ini adalah informasi yang sengaja dibuat atau diedit untuk menyesatkan, entah untuk tujuan politik, ekonomi, atau sosial. Di era digital ini, penyebaran hoax atau disinformasi sangat cepat. Misalnya, konten editan pasal, screenshot dokumen palsu, muncul begitu saja di Instagram, TikTok, atau grup WhatsApp. Sementara, tidak banyak yang punya waktu atau kesadaran untuk cek langsung ke situs resmi seperti MPR ataupun Mahkamah Konstitusi. Kita tahu, ada banyak contoh nyata seperti klaim bahwa presiden bisa menjabat 3 periode. Padahal UUD pasal 7 jelas 2 kali masa jabatan. Atau video palsu seakan-akan revisi UUD sudah terjadi diam-diam. Intinya, kalau isi UUD dipelintir, masyarakat bisa salah tangkap terhadap hak-hak dasar, kebebasan berdemokrasi, hingga mekanisme pemerintahan. Sekarang kita bahas isu-isu beberapa tahun terakhir yang muncul di Indonesia dan bagaimana disinformasi dimainkan di situ. Nah, di negara kita pernah ada isu yang sempat viral tentang pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin melanggar UUD 1945 karena ada provinsi yaitu Aceh dan Sumber yang perolehan suaranya di bawah 20%. Menurut pendapatmu tentang hal ini benar apa tidak? Mungkin bisa dijelaskan alasannya juga. Menurut saya hal ini tidak benar. Dalam pasal 6A ayat 3 UUD RI 1945 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Karena kedua syarat tersebut terpenuhi, pasangan calon tersebut bisa dilantik menjadi presiden dan wakil secara sah. Artinya tidak ada yang bertentangan dengan UUD RI 1945. Namun, harus juga diperhatikan persyaratan lainnya supaya pasangan tersebut layak dilantik. Karena dalam pasal 6A ayat 3 itu hanya salah satu syarat untuk dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Syarat lain misalnya calon presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia, tidak melakukan tindak pidana apapun, dan lain-lain. Ini sebabnya penting sekali kita harus memahami isi dari UUD RI 1945 supaya kita tidak mudah percaya berita hoax. Lalu ada lagi yang pernah ramai dibicarakan di tanah air yaitu tentang informasi di media sosial yang menyebutkan MPR telah melakukan amandemen kelima UUD 1945 yang memungkinkan Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Bagaimana tanggapanmu mengenai berita ini? Perlu digarisbawahi bahwa ini adalah berita hoax. Hingga saat ini tidak ada amandemen kelima terhadap UUD RI 1945 yang mengubah masa jabatan presiden. UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan yang terakhir tahun 2002, dengan fokus pada perbaikan sistem ketatanegaraan. Bunyi pasal 7 UUD 1945 adalah Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ketentuan dalam pasal ini menetapkan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi
hanya untuk 2 periode saja dengan durasi 5 tahun untuk setiap periodenya. Jadi tidak mungkin Presiden Jokowi akan menjabat untuk ketiga kalinya sebagai presiden. Jika hal ini terjadi, sudah pasti melanggar konstitusi NKRI, yaitu UUD 1945. Oke, tadi kita sudah sepakat bahwa demo sebenarnya bukan contoh disinformasi. Nah, sekarang mari kita bahas kasus yang lebih relevan, yaitu isu penundaan pemilu. Isu ini sempat ramai banget, terutama di media sosial. Ada narasi yang bilang begini, kalau kondisi negara belum stabil, pemilu bisa ditunda kok. UUD NRI 1945 membolehkan itu. Sekilas terdengar masuk akal. Tapi kalau kita teliti, benarkah begitu? Kalau kita buka langsung teks UUD, terutama pasal 22E ayat 1, jelas sekali disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah, kata-kata setiap 5 tahun sekali itu adalah kunci. Artinya, pemilu wajib dilaksanakan tepat waktu. Tidak ada celah dalam UUD yang memberi wewenang menunda hanya karena alasan ekonomi, politik, atau ketidakstabilan. Jadi, berita bahwa UUD memperbolehkan penundaan itu sebenarnya bentuk disinformasi. Bahkan, kalau kita hubungkan dengan pasal 7 UUD NRI 1945, masa presiden jelas dibatasi hanya 5 tahun dan hanya bisa diperpanjang sekali kalau terpilih kembali. Jika kalau pemilu ditunda, otomatis masa jabatan presiden ikut mundur. Itu melanggar konstitusi. Makanya, wacana penundaan pemilu ini sebenarnya bukan sekedar wacana teknis, tapi berpotensi merusak prinsip dasar konstitusi kita. Nah, itu penting banget. Disinformasi seperti ini bisa bikin masyarakat salah paham. Banyak orang yang akhirnya percaya seolah-olah pemerintah memang punya jalan konstitusional untuk menunda pemilu. Padahal tidak. Padahal setiap perubahan UUD itu jalurnya hanya lewat sidang MPR dengan mekanisme amandemen. Jadi tidak mungkin ada jalan pintas atau keputusan sepihak untuk menunda. Selain itu, isu penundaan pemilu juga berbahaya karena bisa menurunkan kepercayaan masyarakat pada demokrasi. Kalau orang percaya konstitusi bisa diubah seenaknya, mereka jadi pesimis sama sistem politik kita. Padahal justru konstitusi itu fondasi demokrasi. Kalau fondasinya dilemahkan dengan disinformasi, maka kepercayaan rakyat bisa runtuh. Jadi jelas ya, isu penundaan pemilu ini adalah contoh nyata bagaimana disinformasi bisa langsung menyerang inti konstitusi. Intinya, kalau ada informasi semacam ini, kita jangan gampang percaya. Buka teks UUD, baca pasalnya, dan pastikan sumbernya. Dengan begitu, kita bisa terhindar dari jebakan disinformasi. Sekarang, kenapa disinformasi ini bisa cepat menyebar di tengah demo? Menurutku, pertama, karena banyak yang nggak cek fakta. Konten visual seperti video atau screenshot yang tampak meyakinkan saja sering langsung dipercaya. Padahal, bisa jadi konten tersebut merupakan hasil rekayasa maupun buatan AI. Kedua, ada motif politik. Para ahli politik bilang kalau disinformasi soal demo memang sengaja disebar untuk memperburuk citra pemerintah. Media sosial mendorong konten emosional. Kalau hoax menampilkan potongan video tegang atau kata-kata provokatif, orang gampang share tanpa memikirkan itu secara panjang. Ditambah lagi, pemerintah sempat menyebut bahwa efisiensi ekonomi itu merupakan perintah Undang-Undang Dasar yang terdapat pada pasal 33, sehingga orang kebingungan. Demo sering dianggap melawan konstitusi, padahal demokrasi dan hak menyampaikan pendapat di muka umum juga dijamin oleh UUD. Misalnya pada pasal 28F dan Undang-Undang tentang Kebebasan Berpendapat. Apa dampaknya kalau disinformasi itu terus menyebar di tengah aksi protes? Jadi publik kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi dan konstitusi. Kalau orang merasa UUD bisa dipelintir, mereka bisa jadi apatis dan malah paranoid.
bisa memicu ketegangan sosial. Misalnya, muncul rumor kalau DPR atau pemerintah mau menghapus hak demo. Padahal yang terjadi adalah pemilihan hak yang dilindungi UUD. Itu bisa konflik. Terjadi pembungkaman digital, misalnya pengawasan ketat platform serta pembatasan akses informasi. Justru mengundang kritik bahwa negara membatasi demokrasi. Kalau mereka salah paham soal konstitusi, itu bisa berakibat jangka panjang, apalagi kalau kredibilitas lembaga negara melemah di mata publik. Oke, tadi kita sudah bahas gimana disinformasi itu muncul di tengah demo-demo terbaru dan dampaknya cukup serius ya buat masyarakat. Nah, sekarang kita coba fokus ke solusi. Gimana caranya kita sebagai anak muda bisa melawan disinformasi sekaligus ikut mendukung demokrasi yang sehat? Yuk kita kupas bareng-bareng. Menurut aku, solusi paling dasar itu ya literasi hukum. Banyak teman kita nggak tahu isi UUD. Jadinya gampang banget ditipu pasal palsu. Misalnya, soal presiden 3 periode. Kalau mereka pernah baca pasal 7 UUD 1945, pasti langsung sadar kalau itu berita bohong. Jadi menurutku, kita harus mulai biasain dari membaca langsung teks asli, walaupun bahasanya agak kaku. Mungkin bisa dicicil, misalnya seminggu sekali membaca 1 bab. Aku setuju, tapi aku rasa bukan cuma literasi hukum, tapi juga literasi digital. Karena masalahnya sekarang, banyak yang melek medsos tapi buta informasi. Maksudnya, mereka bisa buka TikTok atau Instagram tiap hari. Tapi kalau ketemu berita aneh, gak pernah kepikiran untuk ngecek kebenarannya. Padahal, gampang banget. Tinggal bandingin dengan situs resmi kayak mpr.go.id atau Mahkamah Konstitusi.go.id. Jadi, skill cek fakta itu harus dilatih. Kalau aku lihat nih, solusi lain itu edukasi kreatif. Jujur aja, kalau belajar UUD cuma lewat buku tebel, pasti banyak yang bosan. Tapi kalau kita ubah jadi konten kreatif kayak infografis warna-warni, video animasi singkat, atau bahkan podcast kayak gini, itu lebih gampang nyampe ke anak muda. Jadi edukasi tentang UUD nggak harus serius banget, bisa juga lewat cara yang seru. Bagus tuh. Jadi solusi pertama, literasi hukum, kedua literasi digital, ketiga edukasi kreatif. Ada solusi lain enggak? Ada sih, menurutku penting juga transparansi pemerintah. Soalnya, kalau pemerintah sering telat kasih informasi, masyarakat jadi gampang percaya hoax. Misalnya, soal wacana revisi undang-undang atau amandemen UUD. Kalau pemerintah jelas dari awal, ini masih wacana, ini prosedurnya, ini syaratnya, maka ruang untuk disinformasi jadi semakin sempit. Bener banget, transparansi itu bagian dari demokrasi juga. Kalau negara terbuka, masyarakatnya lebih percaya. Kalau negaranya tertutup, masyarakat jadi gampang curiga dan disinformasi jadi makin subur. Aku juga mau nambahin, solusi lain adalah kolaborasi. Kita nggak bisa melawan disinformasi sendirian. Harus ada kerjasama antara pemerintah, media, sekolah, kampus, dan juga masyarakat sipil. Misalnya, sekolah bisa bikin pelatihan, cek fakta, kampus bikin diskusi konstitusi, media bikin kanal klarifikasi hoax. Pemerintah kasih akses data yang terbuka, jadi semua punya peran. Dan jangan lupa, kita sebagai generasi muda yang juga punya suara. Demo itu sebenarnya hak konstitusi yang dijamin UUD, tapi demo yang sehat harus didukung dengan informasi yang benar. Jadi, kita harus pastikan bahwa suara yang kita bawa ke jalan itu bukan hasil disinformasi, tapi murni aspirasi rakyat. Dengan begitu, demokrasi kita bukan cuma ramai di jalan, tapi juga kuat di dasar hukumnya. Wah, itu poin penting banget. Jadi intinya melawan disinformasi bukan hanya soal menolak berita palsu, melainkan juga memperkuat demokrasi. Demokrasi itu berdiri di atas konstitusi. Jadi, kalau konstitusinya dipelintir, demokrasi kita bisa goyah.
Tapi kalau kita juga bersama dengan literasi, edukasi, transparansi, dan kolaborasi, maka demokrasi kita bisa makin matang. Nah teman-teman, kita sudah membahas secara panjang lebar mulai dari disinformasi soal Undang-Undang Dasar, contoh kasusnya di Indonesia, kenapa mudah menyebar, dampaknya, hingga solusi konkret yang bisa kita lakukan. Intinya, jangan percaya instan, cek fakta dulu, dan bangun demokrasi kita dengan penuh kesadaran. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga podcast ini menginspirasi kita semua untuk lebih kritis, lebih bijak, dan lebih aktif dalam menjaga konstitusi. Sampai jumpa!